Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ghazali di Wonosari, Bondowoso, di mana banyak sahabat yang bertanya tentang pondok pesantren ini dan juga tentang masjidnya yang luar biasa. Oke, untuk itu, untuk mencari tahu, mengetahui bagaimana perjuangan pendiri pondok pesantren ini untuk mendirikan pondok pesantren dan mendirikan masjid yang megah di tengah sawah, yang nantinya masjid tersebut akan memberikan dampak yang positif, bisa digunakan untuk ibadah untuk para santri dan juga masyarakat. Kita cari tahu untuk selanjutnya. Tetap stay di Advokat Muda Official. Baik sahabat-sahabat, kita sedang berada di Masjid Al-Madinah. Jadi masjid ini yang saya sampaikan seperti sudah viral ya, bahwasanya masjid ini dibangun dengan budget senilai 3 miliar. Dan di mana? Ini berada tepatnya ya di Desa Tangsil, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Jadi masjid megah ini berada tepat kanan kirinya sawah semua, sahabat-sahabat. Bisa dilihat sahabat-sahabat, sawah semuanya. Nah, nantinya akan dibangun juga lembaga pendidikan formal dan non formal yang saat ini sudah berjalan ya, pendidikan Al-Quran ya, ada madrasah formal juga sudah ada. Namun yang membuat saya salut, yang membuat saya salut dan mengetuk hati saya, bahwasanya pendidikan ini murni swadaya, sahabat-sahabat, dengan masjid yang subhanallah. Saya hanya bisa bilang subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali. Baik sahabat-sahabat, untuk mengetahui seperti apa perjalanan dan perjuangan daripada lembaga ini hingga membangun masjid semegah ini, dan juga lembaga pendidikan yang sedang berdiri ini, ayo kita temui pengasuhnya, sahabat-sahabat. Come on. Sahabat-sahabat, kita akan masuk ke masjidnya dan kita akan bertemu dengan pengasuh daripada pondok pesantren Darul Quran Al-Ghazali ini, dan juga sebagai generator bagaimana masjid ini bisa berdiri tegak dan kokoh. Mari sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, wah kebetulan beliau sedang mengontrol pembangunan masjid ini, sahabat-sahabat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, Allah barik fikum. Sehat? Alhamdulillah Pak Kiai. Kebetulan ini saya dari tadi speechless Kiai. Speechless yang dimaksud ketika nyampe di tempat ini tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Karena saya tadi lewat dari sawah yang jauh, kemudian di sini ada masjid yang subhanallah. Maka dari itu saya ingin waktunya Pak Kiai untuk bercerita bagaimana berdirinya masjid ini dan juga bagaimana lembaga ini berdiri, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Awal mula berdirinya Masjid Al-Madinah. Al-Madinah. Ini berada di sebuah areal komplek pesantren lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran dengan nama Ma'had Darul Quran Al-Ghazali li Hufadzil Quran. Khusus tahfidz ya Kiai? Ini khusus tahfidz anak-anak para penghafal Al-Quran, subhanallah, dari kalangan usia masih dini, usia-usia PAUD sampai usia aliyah, belasan tahun. Mereka
mempelajari Al-Quran dengan tilawah, tajwid, dan juga tahfidz Al-Qur'annya. Al-Quran. Di Darul Quran Al-Ghazali, tepatnya di Dusun Pinggiran. Ini namanya Dusun Pinggiran, Kiai. Betul. Subhanallah. Pinggiran namun tidak terisolasi. Karena Karena masih banyak masyarakat dan Subhanallah. ada keramaian. Dan kita yakin keramaian itu karena ada keberkahan dari Al-Quran. Subhanallah. Berdiri di tahun 2012. 2012. Ada seorang yang mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun lembaga pendidikan pesantren. Kemudian di tahun 2018 kita dan masyarakat sekitar berinisiatif untuk menjadi kelengkapan sarana prasarana ibadah, yaitu mendirikan sebuah masjid. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kita bebaskan ini lahan, ada kurang lebih 700.000 meter persegi. Kemudian kita dirikan masjid dengan ukuran 24 kali 24. 24 kali 24 ini Kiai ya. Kurang lebih 24 kali 24 meter meter persegi. Kita berikan nama ini Masjid Al-Madinah. Al-Madinah. Mungkin ada filosofinya, Kiai. Ada filosofi karena memang sejak tahun 2010 ketika saya pulang dari Al-Azhar menimba ilmu di sana, terngiang-ngiang pikiran untuk kemudian merindukan kota Madinah. Dan alhamdulillah itu terjawab ketika saya hijrah di sini, yang asalnya memang tidak ada rumah, seakan-akan tidak ada peradaban. Iya, makanya saya tadi speechless, Kiai. Al-Madinah, tapi ini di Korea. Di Korea. Di desa itu. Di kota. Subhanallah. Masya Allah. Dan Jadi, Kiai Habaib yang lebih mahal lagi, di bawah ada mihrab pengimaman di sini. Iya, Kiai. Jadi di bawah ini ada tanah di dalamnya, yang tanah ini saya ambil dari kota Madinah. Di dalam. Subhanallah. Subhanallah. Sewaktu itu saya melaksanakan ibadah umroh, dan entah kenapa keinginan itu sangat kuat sekali untuk tidak berpisah dari tanah hijrah, Darul Hijrah baginda Rasul, kota Madinah. Jadi saya waktu itu mengambil sebagian tanah, walaupun sebagian dari kalangan umat Islam tentunya tidak semuanya mengiyakan apa yang saya lakukan. Ala ikhtilafil qaul. Sebagian berpendapat itu hal yang positif, ada juga yang negatif dengan beberapa alasan-alasan yang lain. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pada salah seorang Habib yang saya kagumi, yang saya hormati. Beliau adalah Habib Rizik Syihab. Dan saya datang sowan kepada beliau untuk meminta petunjuk dan fatwanya, bolehkah untuk bertabarruk, mengambil keberkahan asar dari apa yang ada di kota Madinah, dan beliau mengiyakan. Sehingga itulah mungkin menjadi alasan untuk kemudian bertabaruk dengan kota Madinah, Masjid Al-Madinah. Semoga juga menjadi masjid yang insya Allah nafi'an lil jami', mampu memberikan manfaat dan keberkahan kepada seluruh umat Islam. Baik. Kalau saya lihat, Kiai, dari konstruksi, dari bangunannya, dan juga dari dari konstruksi yang kokoh ini, Kiai, untuk budget sendiri masjid ini sepertinya tidak sedikit, Kiai. Kalau saya asal mengira-ngira aja, Kiai, ke 2-3 miliar habis, Kiai. 3 miliar ya. Kebetulan di situ ada penanggung jawab pembangunan. Kita gitu, coba tanya ke dia. Ini tertarik. Kalau saya ini Kiai Habaib belum bisa memastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Bapak Hikam. Pak Hikam ya, Pak Hikam. Dengan Bapak Hikam. Bapak Hikam, saya subhanallah ketika saya nyampe di tempat ini tadi, di pondok pesantren ini dan melihat masjid ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Yang ada saya takjub. Artinya di seperti di pemandangan persawahan ini ada masjid yang megah, kokoh berdiri seperti itu. Ini makanya saya terbata-bata ngomong ini, saya mohon maaf. Jadi untuk pembangunan ini sendiri menghabiskan biaya berapa, Pak? Kalau sampai sekarang itu insya Allah kurang lebih dari 2 miliar ya. 2 miliar itu yang membutuhkan biaya banyak. Alhamdulillah penelitian tidak beli, sepertinya konstruksi kayu di depan sampai pilar-pilarnya itu kan sudah tidak beli. Alhamdulillah. Diperkirakan kalau saya sendiri ngerekan ya.
paling enggak nih 3 miliar, 4 miliar habis saya bilang tadi. Ini sampai selesai kira-kira membutuhkan Kebutuhan ini 2,5. 2,5. Ini sudah berapa persen, Pak? Ini 75%. 75%. Iya. Subhanallah. Terima kasih Pak Hikam, terima kasih. Informasi yang sangat bermanfaat. Kiai ini juga apakah saya sendiri takjub Kiai, apakah untuk ya Allah, saya sampai bingung ini mau berbicara apa, saya sampai bingung Kiai. Apakah ketika masyarakat ingin membantu agar ini masjid 100% selesai, apakah jika diperkenankan bisa masyarakat membantu Kiai? Jazakallah khairan. Terima kasih saya sampaikan kepada para muhsinin muhsinat, para donatur kebaikan dimanapun antum berada di seluruh Santriu Indonesia, pada umumnya maupun dunia pada umumnya, Indonesia pada khususnya, bahwasanya Masjid Al-Madinah memang didirikan sejak awal tanpa adanya bantuan dari pemerintah setempat maupun organisasi maupun partai politik. Jadi kita membangun swadaya masyarakat murni, baul-membaul, kita termasuk sebagian daripada para pekerja di sini mengikhlaskan sebagian waktunya, waktu bekerja dari pagi sampai sore, dan mereka itu berjariah dengan cara bekerja bakti di waktu malamnya. Ya Allah. Jadi pada isya terkadang sampai larut malam jam 12. Bisa kita bayangkan dengan seharian mereka bekerja, ditambah juga di waktu malam dia harus juga menyelesaikan sebagian pekerjaan yang masih belum rampung, dan inilah sebagai wujud bahwasanya masjid ini didirikan ussisa ala taqwa. Jadi dengan dasar ketakwaan, alhamdulillah ini semuanya bisa kita wujudkan. Termasuk yang sangat banyak, mungkin harganya mahal ini ya Habaib. Jadi kayu ini jati dan sebagian dari ini jati semua Kiai. Ini jati. Gebyok ini kita datangkan dari Jepara. Dari Jepara. Dan ini sebagian dari infak para donatur. Insyaallah saudara kita yang mendengar video ini, sirri baini wa bainak, rahasia antara kita saja, dan semoga Allah menerima kebaikan jariah Anda. Iya, untuk donasi sendiri nanti bagi sahabat-sahabat Kiai, sahabat-sahabat Nusantara di Indonesia yang ingin menginfakkan, berinvestasi akhirat ini Kiai, kemana Kiai? Insya Allah ada rekening yang tertera di bawah ini atas nama rekening Masjid Al-Madinah. Langsung atas nama Masjid Al-Madinah Kiai. Masjid Al-Madinah, insya Allah transferan dana akan langsung dimasukkan pada rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening di bawah ini, dan insya Allah diperuntukkannya untuk kesempurnaan perampungan pembangunan Masjid Al-Madinah. Terus ini lagi Kiai, konklusi Kiai. Mohon motivasi dauh-dauh dari panjenengan tentang jariah seperti apa Kiai, amal jariah ini seperti apa Kiai, kepada sahabat-sahabat yang belum mengerti itu investasi akhirat, amal jariah ini seperti apa Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam petikan ayat dalam Al-Qur'an. Beliau menegaskan wa anfiqu, qauluhu ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukum al-maut faqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan berinfaklah kalian dari sebagian apa yang aku rezekikan. Dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki bukan hak kita. Ini sepenuhnya adalah titipan dari Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan apa pada kita yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita serahkan. Sebelum datangnya ajal, kematian menjemput kita, maka tidak satu pun dari seorang yang telah datang ajal kematian yang merasakan penyesalan yang sangat besar ketika ia meninggalkan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama, ia menunda-nunda untuk berbuat baik dengan berinfak bersedekah, sehingga dia mengatakan fa'asaddaqah, berikan aku waktu ya Allah agar supaya aku bisa bersedekah, wa akum minas shalihin, dan menjadi orang yang saleh. Mumpung dalam kehidupan yang sangat singkat, waktu yang sangat terbatas ini, maka dua pesan dalam petikan Al-Quran: perbanyaklah infak sedekah, dan yang kedua menjadilah orang yang baik. Itulah sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah anfa'ahum linnas, orang yang paling banyak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Betul. Jazakallah khairan. Kiai, terima kasih Kiai. Intinya pesannya yang dapat kita ambil dari video kita ini adalah, tadi saya tertarik dengan salah satu alasan didirikannya masjid ini Kiai, dengan pondasi ketakwaan. Gitu. Kata penutup dari saya,
wa libasut taqwa dzalikal khair. Jadi sahabat-sahabat, bertemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan berbicara tentang seperti apa programnya Darul Quran ini. Boleh Kiai ya? Boleh ya? Insyaallah. Jadi karena sekarang ini sahabat-sahabat kan ini saya harusnya Kiai ini lagi sibuk ya. Ini karena liburan juga saya nyelonong aja masuk ini. Masuk aja nyelonong, tapi berkenan Kiai ya. Jadi nanti ketika aktivitas sudah normal kembali, kegiatan belajar mengajar, kita akan review 100% bagaimana semangatnya pengajar, tenaga pengajar di sini, dan juga bagaimana ikhlasnya para bapak-bapak bekerja ini yang telah menginfakkan jiwa raganya untuk satu visi untuk umat. Bersama saya Advokat Muda Official Nurul Jamal Habaib, dan bersama Bapak Kiai Zakaria Mukhtar. Bapak Kiai Zakaria Mukhtar, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.